Pak Direktur. Yang kami hormati rekan-rekan saya selaku Direktur kasus kejahatan hasil diungkap oleh sebagaimana kita ketahui, kejahatan jalanan di wilayah hukum Polda Metro Jaya dalam bulan terakhir ini adanya media sosial cukup membantu kami untuk segera melakukan langkah-langkah pengungkapan upaya hukum di dalam melakukan penangkapan terhadap para tersangka yang melakukan tindak pidana tersebut. Peningkatan ini tentunya tidak bisa kami diamkan. Kejahatan jalanan yang sudah menimbulkan dampak nyata bagi warga Jakarta, mulai dari rasa tidak aman saat beraktivitas, kemudian menurunnya geliat ekonomi masyarakat, bahwa dari mulai hingga 2 dengan rincian sebagai pencurian dengan 1 yang paling laporan, dan pencurian dengan kekerasan 27 laporan. Dari total laporan telah berhasil mengungkap sejumlah 10 TKP yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Sampai dengan hari ini, tim pemburu begal kami masih terus bekerja melakukan yang masih belum selesaikan. Dengan total tersangka yang sudah kami lakukan Ditreskrim Polda Metro Jaya dan 100 Jaya. 100 Jabodetabek, artinya tinggal maupun berasal asli dari wilayah Jabodetabek. Kemudian 70 orangnya berasal. Kami sampaikan hasil dari terkait berhasil kami kegiatan Satgas dalam periode melakukan (6)
sepeda motor roda 4 juga, kemudian laptop, dan 8 pucuk senjata api beserta melakukan. Kemudian kunci letter T yang digunakan oleh para pelaku, 45 bilah senjata tajam juga digunakan oleh pelaku di dalam menjalankan kejahatannya. Kemudian 240 barang bukti lainnya seperti pakaian, rekaman CCTV, dan barang-barang hasil dari perbuatan para pelaku. Terhadap para pelaku atau dan penahanan yang saat ini sedang menjalani proses penyidikan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang tahun 2023, pasal 476 dengan ancaman pidana 5 tahun penjara, 7, pasal 479 dengan ancaman pidana tahun penjara. Seluruh kami ukur timbangan keselamatan tugas serta pelaksana tugas kami ada juga undang-undang rekan media. Kasus yang kami ungkap hari ini berawal dari viralnya video di media sosial. Video tersebut dengan jelaskan aktivitas pencurian beserta ciri-ciri fisik para pelaku di lokasi kejadian tersebut. Inilah yang membantu juga kami di dalam melakukan pengungkapan terhadap beberapa kejadian yang viral di media sosial. Video-video itu kemudian mendapat respon yang masif dari masyarakat dan menyebar lintaskan informasi ini di berbagai platform media sosial. Akibat muncul informasi tambahan dari warga yang mempercepat proses identifikasi dan penangkapan terhadap tersangka. Tentunya dengan adanya situasi yang viral ini dapat membantu kami juga memperoleh informasi dengan cepat dari para saksi, baik itu yang mengetahui identitas tersangka maupun para saksi yang mengetahui saat kejadian kejahatan itu dilakukan oleh para tersangka. Sehingga kami berhasil mengamankan para tersangka ini dengan waktu yang relatif cepat. Berikut kami bisa tampilkan beberapa video viral yang rekan-rekan sekalian, silakan bisa dilihat beberapa video viral. Kami bisa tampilkan yang pertama video viral di megapolitan.kompas.com
dengan waktu kejadian 11 Mei 2026 dan saat ini tersangka sudah kami lakukan penangkapan. Kemudian yang kedua, video viral sebagaimana diunggah dalam Instagram Reel dan TikTok yang terjadi pada 17 Mei 2026 di depan Laundry Onisa, Rawa Barat, Kebayoran Baru. Tersangka juga sudah kami lakukan penangkapan. Sebagaimana diunggah di dalam platform media sosial Instagram yang terjadi pada tanggal 18 Mei 2026 terhadap 2 orang tersangka juga sudah kami lakukan penangkapan beserta barang buktinya sudah kami lakukan penyitaan. Kemudian video viral yang terjadi pada tanggal 5 Mei 2026 di Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Saat ini tersangka sedang menjalani penahanan di Polda Metro Jaya. Kemudian berikutnya video viral yang terjadi pada tanggal 4 Mei 2026 di Palmerah, Jalan Arjuna Selatan, sebagaimana rekan-rekan bisa saksikan di layar, terhadap tersangka juga sudah kami lakukan penangkapan. Selanjutnya video viral ini diunggah oleh akun di Instagram yang terjadi pada hari Jumat 17 April 2026, kemudian hari Rabu 15 April 2026 di Pisangan, Ciputat, Tangerang Selatan, dan 14 April 2026 di Pengasinan, Sawangan, Kota Depok, juga terhadap 4 orang tersangka sudah kami lakukan penangkapan dan saat ini sedang menjalani penyidikan di Polda Metro Jaya. Selanjutnya, video viral yang diunggah pada akun media sosial TikTok, Instagram, dan YouTube pada 30 Maret 2026 di Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tersangka sudah kami lakukan penangkapan. Kemudian video viral yang diunggah di akun Instagram pada 14 Mei 2026 di Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, terhadap tersangka juga sudah dilakukan penangkapan dan sedang menjalani proses penyidikan. Kemudian video viral yang terjadi pada 14 Mei 2026 Jalan Muhammad Husni Tamrin, Menteng, Jakarta Pusat, yang diunggah pada akun Instagram, kemudian Detik News dan YouTube. Ini juga terhadap 5 orang, kami ulangi, 3 orang tersangka sudah kami lakukan penangkapan dan 2 orang masih dalam pengejaran. Tim kami saat ini masih bekerja keras untuk menangkap yang 2 orang DPO. Selanjutnya, video viral tanggal 10 Mei 2026 di Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat, sebagaimana diunggah dalam akun Instagram terhadap 2 tersangka dari 4 pelaku sudah kami lakukan penangkapan dan 2 pelaku yang saat ini masih dalam pengejaran tim pemburu begal kami. Namun
identitas dan lokasi sudah kami ketahui sehingga kami masih terus berupaya untuk melakukan penangkapan terhadap 2 orang pelaku lainnya. Selanjutnya, video viral yang terjadi pada 15 Mei 2026 sebagaimana diunggah dalam akun Instagram tersebut, rekan-rekan bisa lihat. Tersangkanya sudah kami lakukan penangkapan. Berikutnya, video viral yang naik pada beberapa media online di wilayah Polres Metropolitan Depok yang terjadi pada 2 April 2026, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. 3 orang tersangka sudah kami lakukan penangkapan dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan serta penyidikan dan ditahan di Rutan Polres Depok. Kemudian selanjutnya, video viral sebagaimana diunggah dalam akun Instagram yang terjadi pada 23 April 2026 di Koja, Jakarta Utara, juga terhadap 2 pelaku yang melakukan kejahatan tersebut sudah dilakukan penangkapan. Jadi kalau rekan-rekan melihat ada video viral terkait dengan pencurian aki yang sambil berjalan itu, pelakunya sudah kami lakukan penangkapan. Selanjutnya, video viral pada beberapa akun media sosial TikTok, Instagram, kemudian juga pada media online yang terjadi di wilayah Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 2 orang tersangka yang melakukan kejahatan tersebut sudah kami lakukan penangkapan dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan dan penyidikan di Satreskrim Polres Tanjung Priuk. Pengungkapan peristiwa pidana yang terjadi merupakan hasil informasi digital, media sosial, dan respon cepat dari Polda Metro Jaya. Upaya paksa dalam proses penyidikan sudah melalui prosedur sebagaimana hukum formil yang mengatur olah TKP, analisa digital forensik, keterhubungan keterangan saksi dengan alat bukti maupun barang bukti yang dikuasai oleh para pelaku kejahatan tersebut. Rekan-rekan sekalian, terhadap beberapa pelaku yang melakukan perlawanan saat petugas melakukan upaya paksa dengan penuh keterpaksaan dan atas pertimbangan keselamatan publik, maka petugas melakukan tindakan tegas dan terukur. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, kami tidak berhenti di sini. Ke depan Polda Metro Jaya akan terus melakukan upaya-upaya untuk menghadirkan rasa aman bagi masyarakat Jakarta dengan upaya preventif melalui patroli skala besar secara rutin pada titik-titik rawan. Bersama-sama kami dengan Kodam Jaya dan bersama-sama kami dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian juga saat ini kami sudah melakukan pembinaan terhadap 150 pos keamanan lingkungan atau pos kamling. Sebagaimana kita ketahui dalam beberapa bulan belakangan kami informasikan bahwa kami juga menggunakan sistem keamanan lingkungan untuk membantu menghadirkan keamanan di lingkungan kita masing-masing dan membangun kesadaran masyarakat untuk bersama-sama dengan kami di dalam menjaga lingkungan masing-masing. Kemudian upaya represif yang kami lakukan
melalui pembentukan satuan tugas atau satgas pemburu begal yang terus beroperasi melalui kegiatan penegakan hukum yang tegas. Kolaborasi yang kami lakukan bersama RT maupun RW, pemerintah Provinsi DKI, Kodam Jaya, membangun poskamling, serta mengintegrasikan lebih dari 24.000 titik CCTV yang terpasang di seluruh wilayah DKI Jakarta atau di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dan kami terus akan meningkatkan jumlah titik pemasangan CCTV untuk semakin memudahkan di dalam pengungkapan berbagai perkara yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kami juga menghimbau kepada masyarakat warga Jakarta untuk selalu waspada di jalan, terutama pada malam hari, dan upayakan setiap perjalanan di malam hari untuk tidak bepergian sendiri atau mengajak rekannya, sehingga bisa menguatkan potensi korban ini bisa hilang karena ada kawan di dalam perjalanannya. Kemudian segera juga laporkan setiap kejadian yang mencurigakan kepada kantor-kantor kepolisian terdekat atau poskamling yang sudah aktivasi, maupun memanfaatkan keberadaan hotline 110, layanan 24 jam dari Kepolisian Daerah Metro Jaya. Rekan-rekan sekalian, kami informasikan juga bahwa kami sedang melakukan pendalaman terhadap fenomena unggahan TKP maupun korban kejahatan di media sosial. Pada beberapa unggahan di media sosial, setelah kami lakukan pengecekan, setelah kami lakukan klarifikasi, ternyata apa yang diunggah tersebut tidak sesuai dengan faktanya atau tidak benar atau hoax. Ini sedang kami lakukan juga pendalaman terkait dengan fenomena ini. Hal ini tentunya dapat menimbulkan keresahan dan kegaduhan. Oleh karena itu, kami juga mengajak kepada pihak-pihak yang menggunakan media sosial untuk kepentingan tertentu, namun menimbulkan keresahan serta rasa ketakutan di tengah masyarakat, kami minta agar segera dihentikan. Sekali lagi kami himbau kepada pihak-pihak tertentu yang menggunakan media sosial dengan mengunggah situasi yang dapat meresahkan dan memunculkan rasa takut kepada masyarakat, kami minta dihentikan. Gunakan media sosial dengan bijak dan beradab. Kami ingin menegaskan bahwa Polda Metro Jaya hadir untuk melindungi warga Jakarta. Setiap laporan masyarakat adalah amanah yang akan kami tindak lanjuti dengan serius dan cepat. Setiap tindakan kepolisian di lapangan yang kami lakukan selalu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjamin hak-hak asasi manusia sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1990 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian. Sebagai negara hukum atau Rechtsstaat, tentunya negara mengedepankan supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap upaya penegakan hukum yang kami lakukan mempedomani hukum formil dan hukum material. Setiap tindakan aparat negara harus memegang teguh
hukum yang berlaku. Keberhasilan ini bukan semata-mata kerja kami, ini adalah buah dari sinergi antara Polri, TNI, dan masyarakat Jakarta, pemerintah Provinsi Jakarta, bersama-sama kita jaga ibu kota. Bersama-sama kita wujudkan Jakarta yang aman. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Itu yang dapat kami sampaikan, beberapa informasi terkait dengan pengungkapan perkara-perkara baik itu yang viral maupun perkara-perkara yang dilaporkan langsung oleh masyarakat di Polda Metro Jaya, di Polres dan Polsek yang berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Direktur Reserse Kriminal